Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan hasil wawancara kami bersama Bapak Syafruddin SE AK MAK sebagai narasumber dalam mata pelajaran TIK yang beranggotakan saya Tika dan teman saya Bunga dan Frederick. Mari kita saksikan kelengkapan wawancara selanjutnya. Selamat malam Pak, saya Tika beserta teman saya Bunga dan Frederick. Kami siswa dan siswi dari SMP Negeri 3 Batam mendapat tugas TIK untuk mewawancarai. Kami ingin mewawancarai orang-orang yang telah sukses dan kami juga ingin mengetahui bagaimana kisah sukses hidup mereka. Pada kesempatan ini, alangkah sangat senangnya kami jika Bapak berkenan menjadi narasumber dalam wawancara ini. Wawancara ini bisa kita mulai sekarang ya Pak. Bisa. Sebagai perkenalan, kami ingin tahu biodata tentang diri Bapak sedikit saja. Bisa Bapak ceritakan? Dengan senang hati dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak untuk menjadi narasumber ini. Sedikit tentang Bapak, nama lengkap Syafruddin SIAK MAK. Bapak sehari-hari bekerja sebagai manajer PT Pioneer Offshore, sebuah perusahaan perkapalan di Batam, dan juga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di Kota Batam. Kalau boleh tahu, Bapak bekerja di perusahaan tersebut sudah berapa lama? Kurang lebih 17 tahun. Bapak mengajar sudah berapa lama? Mengajar kurang lebih sudah 15 tahun. Cukup lama ya Pak ya? Ya. Di universitas mana saja tempat Bapak mengajar? Ada di Universitas Batam, Universitas Riau Kepulauan, dan juga ICI Business School. Sebagai dosen, Bapak memegang di bidang studi apa? Bapak lebih fokus mengajar di Fakultas Ekonomi dengan konsentrasi mata kuliah akuntansi. Mengapa Bapak memilih di bidang Fakultas Ekonomi tersebut? Karena memang dulu sejak di SMP sudah punya cita-cita menjadi seorang sarjana ekonomi. Alhamdulillah cita-cita itu disampaikan dan akhirnya malah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi. Bicara tentang perekonomian dunia saat ini ya Pak, menurut Bapak gimana sih perekonomian kita saat ini? Apa ada peningkatan atau penurunan Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita ketahui bahwasanya perekonomian sekarang memang berada di dalam sebuah tantangan, dan akhir-akhir ini kita melihat bahwa gejala politik di dunia Arab itu secara tidak langsung juga akan berpengaruh kepada perekonomian dunia secara global, terutama tentang akan naiknya harga minyak. Dan kalau harga minyak naik itu sudah bisa diprediksikan akan berdampak kepada kenaikan harga-harga. Jadi memang kalau kita perhatikan perekonomian dunia saat ini memang sedang dalam keadaan yang sangat menantang. Apakah Bapak pernah menjadi dosen di bidang yang lain? Kebetulan iya, Bapak juga tertarik untuk mengajar tentang ilmu pemasaran, sumber daya manusia, dan juga pada semester ini akan mengajar mata kuliah kewirausahaan, yaitu yang kita kenal dengan bagaimana untuk menjadi pebisnis yang handal. Bicara tentang bisnis nih Pak, menurut Bapak bisnis itu seperti apa sih? Kan banyak pendapat-pendapat orang tentang bisnis. Kalau menurut pandangan Bapak, bisnis itu seperti apa? Ya, pertanyaannya luar biasa. Bisnis itu adalah sebuah profesi yang menjadi pilihan kita, dan kita tahu bisnis itu adalah profesi yang bergerak di bidang bahasa sehari-harinya adalah dalam dunia usaha. Jadi kalau ada cita-citanya pengen jadi orang kaya, makanya bisnis adalah cara yang paling pas untuk menjadi kaya. Bicara tentang mahasiswanya nih Pak, bagaimana sih menurut Bapak mahasiswa kuliahan, anak kuliahan dengan murid-murid SMP sosial kami? Apakah tinggal lakunya sama? Ya, kalau sekarang secara umumnya ya ada perbedaan, terutama dari segi sikap dan cara mereka belajar. Karena di dalam perkuliahan itu kan si mahasiswa diharapkan untuk bisa lebih mandiri belajarnya, dan mereka bisa belajar di dalam satu ruangan itu mungkin sampai ratusan mahasiswa. Sementara kalau di SMP atau di SMA kan satu kelas mungkin ada 40 siswa,
Dan juga di kampus itu kan kita akan bisa berkenalan dengan banyak teman-teman antar fakultas. Jadi memang ada perbedaan dari segi sikap dan cara berpikir. Apa ada murid atau mahasiswa yang teladan bagi Bapak? Ya, pasti adanya di beberapa kelas yang Bapak ajar memang selalu akan muncul yang namanya mahasiswa-mahasiswa luar biasa karena kepintaran, karena sikap, dan juga karena mereka melakukan sesuatu yang berbeda dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Bagaimana cara Bapak menanggapi anak yang terlambat jika mengumpulkan tugas padahal waktu yang sudah diberikan itu sudah pas? Ya biasanya memang ketika perkuliahan dimulai selalu diberikan kepada mahasiswa tentang tenggat waktu kapan tugas itu terakhir disampaikan, dan juga dari awal telah disampaikan kira-kira apa konsekuensinya kalau mereka terlambat mengumpulkan tugas. Dan memang kalau seandainya sudah melebihi batas toleransi, biasanya kita akan gagalkan dan tugasnya itu tidak diterima, supaya menjadi pelajaran bagi mereka ke depannya untuk tetap lebih konsisten dan lebih disiplin. Kalau mau tahu nih Pak, boleh tidak sedikit Bapak ceritakan pengalaman hidup Bapak dari masa kecil sampai menjadi Bapak yang telah sukses sekarang saat ini? Wah, pertanyaannya betul-betul sangat menyenangkan sekali. Ya memang beberapa hal yang Bapak rasakan sejak dari permulaannya sampai hari ini, memang ada beberapa prestasi yang Bapak raih, dan yang paling mengesankan itu ketika Bapak menjadi peserta program pertukaran siswa Amerika dan Indonesia, dan itu juga merupakan kebanggaan ketika Bapak kelas 2 SMA, karena memang sejak kecil bahasa Inggris itu merupakan salah satu yang sangat Bapak senang. Prestasi yang sangat bagus ya Pak. Ya, begitulah, terima kasih. Apa ada impian atau keinginan Bapak yang sampai sekarang belum bisa tercapai? Ada, pertama pengen keliling dunia, kemudian juga ingin menjadi pembicara publik atau seperti sekarang dikatakan public speaker, itu tujuannya untuk motivasi yang bisa tampil di beberapa seminar dan bahkan juga bisa tampil di televisi menjadi pembicara yang top. Pertanyaan terakhir nih Pak dari kami, apa sih moto Bapak dalam hidup ini? Moto Bapak dalam hidup ini, jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan dimanapun Anda berada. Baik, bagus sekali Pak. Terima kasih Pak atas Terima kasih. wawancara yang luar biasa ini. Semoga Bapak kedepannya lebih sukses dan sampai jumpa. Amin.